Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabia Akil Ahmad dari kelas 10 Akuntansi 1. Saya akan mempresentasikan penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Yang pertama, pengertian peralatan kantor. Peralatan atau perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Misalnya, kertas, amplop, pita mesin, dan sebagainya. Apabila dirinci, peralatan atau perlengkapan kantor dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, barang yang habis pakai atau barang-barang kantor yang hanya dipakai satu kali atau tidak tahan lama. Misalnya, kertas, amplop, tinta, karbon, klip penjepit kertas, dan sebagainya. Yang kedua, barang yang tidak habis pakai, yaitu barang-barang kantor yang dapat dipakai berulang kali atau tahan lama. Misalnya, penggaris, header atau stapler, gunting, dan sebagainya. Penanganan peralatan kantor. Untuk menangani masalah peralatan atau perlengkapan kantor yang digunakan pada suatu bagian kantor, biasanya berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah pertama yaitu pengadaan, yaitu usaha yang bertujuan untuk memperoleh peralatan atau perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan yang telah ditentukan melalui pembelian, pembuatan sendiri, menyewa, dan lain-lain. Yang kedua, penyimpanan, yaitu kegiatan untuk menampung hasil pengadaan barang perlengkapan yang meliputi segi administrasi, pencatatan ke dalam buku barang, maupun segi fisik penyimpanan barang itu sendiri. Langkah ketiga, pengeluaran, yaitu penyaluran barang dari unit pergudangan kepala unit berdasarkan bon permintaan dan harus dicatat pada buku pengeluaran barang. Langkah keempat, pemeliharaan, yaitu segala usaha yang dilakukan terus-menerus agar barang tetap terpelihara baik, sehingga siap dipakai saat diperlukan. Yang kelima, penghapusan, yaitu usaha yang dilakukan untuk meniadakan atau menghapus barang-barang dari dalam daftar inventaris berdasarkan peraturan yang berlaku. Fungsi peralatan kantor antara lain: yang pertama, sebagai sarana penyimpanan arsip. Yang kedua, sebagai alat bantu untuk mempercepat. Yang ketiga, meringankan. Dan yang keempat, mempermudah pekerjaan di dalam kantor. Jenis-jenis peralatan kantor. Yang pertama, mesin penghancur kertas. Mesin ini merupakan alat yang digunakan untuk menghancurkan kertas yang sudah tidak dipergunakan lagi. Yang kedua, filing cabinet. Suatu kabinet yang dipergunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen perusahaan. Biasanya, kabinet diberi suatu kode maupun nomor yang dimaksudkan agar mempermudah dalam penemuan kembali suatu dokumen atau arsip. Yang ketiga, perforator, alat yang digunakan untuk melubangi suatu kertas atau dokumen. Biasanya, alat ini digunakan untuk melubangi suatu dokumen sebelum dokumen tersebut disimpan atau diarsipkan. Yang kelima, mesin penghitung uang. Mesin yang digunakan suatu perusahaan maupun bank untuk menghitung uang. Alat ini dimaksudkan supaya lebih cepat dan lebih teliti dalam menghitung uang, sehingga memperkecil adanya kemungkinan salah hitung uang. Berikutnya, mesin absensi. Mesin ini lebih baik dipergunakan pada suatu perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 100 karyawan, karena alat ini akan mempermudah untuk mengetahui presentase karyawan. Berikutnya ada cashbox, suatu kotak yang dipergunakan perusahaan untuk menyimpan uang. Kotak ini disertai kunci maupun kode supaya hanya orang tertentu yang bisa membuka, sehingga dapat mengantisipasi pencurian. Berikutnya map arsip, lipatan yang terbuat dari karton atau kertas tebal atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat. Berikutnya guide, lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai petunjuk atau sekat pemisah dalam penyimpanan arsip. Stapler,
alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Berikutnya, numerator, alat yang membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Kotak atau box, kotak yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. Yang berikutnya, alat sortir. Alat ini digunakan untuk memisahkan surat warkat yang diterima, diproses, dikirimkan, dan disimpan ke dalam folder masing-masing. Berikutnya ada label. Alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder yang biasanya diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder atau guide. Berikutnya ada tickler file. Alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil, seperti lembar pinjam arsip atau kartu-kartu lain yang memiliki jatuh tempo. Berikutnya ada Cardex Card Index Cabinet. Alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Berikutnya ada mikrofilm. Suatu alat memproses fotografi di mana arsip direkam pada film dalam ukuran yang diperkecil untuk memudahkan penyimpanan dan penggunaan. Berikutnya ada komputer, rangkaian peralatan elektronik yang dapat melakukan pekerjaan secara sistematis berdasarkan instruksi atau program yang diberikan, serta dapat menyimpan dan menampilkan keterangan yang diperlukan. Yang terakhir ada flash disk. Alat penyimpan khusus adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk-bentuk khusus seperti flash disk, CD, kaset, dan sebagainya. Berikutnya, untuk memilih peralatan kantor secara cepat terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tentukan tujuan penggunaan peralatan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Yang kedua, menganalisis peralatan yang hendak dibeli. Yang ketiga, memperhatikan dari segi efektivitas. Yang keempat, peralatan kantor disesuaikan dengan pekerjaan dan kemampuan pegawai. Yang kelima, memperhatikan penempatan peralatan yang fleksibel. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.